Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pemanasan global. Sebelum kita mempelajari pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada peta konsep yang hari ini kita akan bahas, kita akan pelajari, yaitu pemanasan global, efek rumah kaca. Pemanasan global, nanti ada pengertian pemanasan global, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, dan upaya-upaya menanggulangi pemanasan global. Untuk kalian ketahui, mari kita pelajari satu persatu. Nah, apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi menangkap panas. Kalian bisa lihat gambar efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah, bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer sehingga tidak dapat diteruskan ke luar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca ini menguntungkan bagi makhluk hidup, yang mana untuk menunjang kehidupannya. Nah, jadi efek rumah kaca yang berlebihan juga berbahaya bagi kehidupan di bumi. Jika berlebihan ini, peningkatan suhu permukaan bumi akan berpengaruh pada iklim, sehingga mana kehidupan makhluk hidup terganggu. Peningkatan efek rumah kaca ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Kemudian, apa itu pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, berdasarkan penelitian, saat ini suhu permukaan bumi menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir. Peningkatan ini terlihat kecil, tapi dampaknya ternyata sangat besar bagi bumi dan kehidupan bumi. Gejalanya kan terjadi pada pemanasan global dapat diamati dan dirasakan. Misalnya, terjadi pergantian musim yang tidak dapat diprediksi. Sering terjadi angin puting beliung, banjir, dan kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalami, dan terumbu karang memutih. Kemudian, apa saja penyebab pemanasan global? Nah, yang pertama, penyebab pemanasan global ada emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Kemudian emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Kemudian emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Terus yang 4, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan.
Ada penggunaan CFCs dalam pendingin. Kemudian meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Penggunaan pupuk kimia dalam pertanian yang secara berlebihan itu dapat menyebabkan pemanasan global juga ya. Kemudian ada dampak pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Terus tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Hilangnya terumbu karang. Kemunahan spesies yang semakin meluas. Kegagalan panen besar-besaran dan menipisnya lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Dampak lain pemanasan global juga ada perubahan cuaca dan iklim. Terus ada menurunnya hasil pertanian tadi, sama kegagalan panen besar-besaran itu sama menurunkan hasil pertanian. Pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan juga ada. Dampaknya itu contohnya populasi penguin di daerah Antartika menurun sekitar 30% dalam 25 tahun terakhir karena berkurangnya habitat. Kemudian untuk pada tumbuhan, berkurangnya luas hutan mangrove sehingga mengganggu kehidupan di daerah pesisir pantai. Karena gelombang pasang dan banjir sering terjadi, serta menurunnya ketersediaan air bersih, itu pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Sedangkan pengaruh terhadap kesehatan manusia itu meluasnya penyebaran penyakit, contohnya demam berdarah, malaria. Itu merupakan penyakit daerah tropis yang saat ini telah menyebar ke daerah subtropis. Kemudian ada meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas, contohnya stres, stroke, dehidrasi, jantung, dan ginjal. Ada juga peningkatan kasus alergi dan penyakit pernafasan karena udara yang lebih hangat memperbanyak polutan seperti spora jamur dan serbuk sari tumbuhan. Itu merupakan dampak-dampak pemanasan global. Sekarang bagaimana upaya pengendalian pemanasan global? Nah, ada beberapa usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Di antaranya, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Meningkatnya efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi deforestation. Terus mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Bisa juga kalian mengubah perilaku pribadi, misalnya menghemat listrik, terus melestarikan hutan,
mengurangi gas karbon dioksida. Contohnya tadi bisa menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah banyak. Nah, itu usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Kemudian ada tugas proyek. Silahkan kalian membuat poster yang berisi gagasan penanggulangan pemanasan global. Silahkan dibuat sebaik mungkin pada kertas karton dan dipresentasikan melalui video, dikirim lewat WA grup guru IPA kelas 7. Terima kasih. Pembelajaran pada kali ini sampai di sini. Cukup sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.